Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Atas karunia, rahmat, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita di dalam mengisi sisa usia kita dapat selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita di dalam menjalani kehidupan ke depan, Allah memberikan perlindungan serta pertolongannya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang timbul dalam mengisi kehidupan kita di alam dunia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, kita di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, marilah kita jaga kehidupan kita di alam dunia ini agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan diselamatkan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga agar kehidupan kita di alam dunia ini selamat menuju keselamatan di akhirat tempat kita kembali yang kekal dan abadi. Adapun konsep agar hidup bisa selamat, kita harus pasrah sepasrah-pasrahnya kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara konsep hidup agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Yang pertama yaitu sadar, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam hal yang menimpa dalam perjalanan hidup yang dijalani selama ini. Kalaulah kita tidak sadar dan tidak pasrah kepada yang menciptakan hidup di alam dunia ini, maka kita mungkin dalam kehidupan di alam dunia ini akan selalu berkeluh kesah, merasa kurang dan kurang, tidak merasa cukup. Tetapi kalau kita sadar pasrah kepada Allah yang menciptakan kita hidup di alam dunia ini, dan Allah lah yang mengatur kehidupan kita di alam dunia ini, dan hanya Allah lah tempat kita berlindung dan mohon pertolongan, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat, karena Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dan yang kedua, sadar bahwa kita hidup di alam dunia ini diberi rezeki oleh Allah. Dan rezeki yang akan diberikan kepada kita tidaklah akan tertukar dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tapi kalau kita menyadari bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sudah diatur oleh Allah, dan kita mengembalikan segala macam perolehan rezeki
yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita mensyukurinya atas pemberian rezeki yang Allah berikan kepada kita dan dapat menyisihkan dari setiap perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan jalan, kalaulah rezeki yang kita terima itu tidak cukup untuk mengeluarkan untuk zakatnya, maka keluarkanlah dengan sedekah. Insya Allah akan membersihkan dari setiap perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah jika seandainya memberikan keluasan rezeki kepada kita dan mampu untuk mengeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya 2,5% dari setiap perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah akan membersihkan dari setiap perolehan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita diberikan kemudahan, keluasan rezeki oleh Allah, kita kuasai pemberian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita, maka tunggulah azab dari Allah. Rezeki itu akan hilang kembali dari tangan kita walaupun sudah dengan susah payah diperolehnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dikarenakan kita mungkin lalai, lupa, hanya memuaskan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok dan golongannya. Tidak memperhatikan untuk menyisihkan dari setiap perolehan rezeki yang Allah titipkan, amanahkan kepada kita. Kita dapat menyaksikan dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang Allah perlihatkan kepada umat manusia. Tidak sedikit orang yang sudah mengumpulkan harta kekayaannya, rumah mewah, mobil mewah, tanah luas, perabot rumah tangga yang serba memuaskan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Tetapi dikarenakan dari setiap perolehan rezeki hanya dipergunakan untuk kepuasan yang dibisikkan oleh iblis dan setan, sehingga lupa untuk mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Habis kembali harta kekayaan yang diberikan oleh Allah, apakah itu harta yang diamanahkan pada umat manusia itu dimilikinya, dikuasainya, lupa untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyisihkan sebagian perolehan harta kekayaan yang dikeluarkan zakatnya. Habis kembali oleh kebakaran, oleh gempa bumi, oleh gunung meletus, oleh kecelakaan lalu lintas, oleh orang-orang yang berbuat jahat, sehingga habislah harta kekayaan yang diperolehnya itu. Ini merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus selalu ingat dan sadar bahwa rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang memberikan kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki, dan Allah pula lah yang menyempitkan rezeki untuk kebutuhan sesama umat manusia. Tergantung kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita itu, apakah kita mau menuruti kehendak Allah dari setiap perolehan usaha-usaha rezeki yang kita usahakan itu dipergunakan di jalan Allah, atau kita hanya memuaskan kepuasan untuk hawa nafsu yang mungkin menjerumuskan ke jalan yang menyesatkan, ke jalan yang nantinya Allah sediakan di tempat nerakanya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang masih diberi
kesempatan hidup pada saat sekarang ini, kita tidak sampai melalaikan dari apa yang kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini. Carilah rezeki dari rezeki yang halal. Insya Allah kalau kita berusaha mencari rezeki dari rezeki yang halal, akan mendatangkan keberkahan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Perlu diingat bahwa kalau kita selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, misalnya kita diberikan kemudahan oleh Allah di dalam perolehan rezeki, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak Allah, insya Allah akan menyelamatkan untuk kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan pula untuk kehidupan di akhirat. Dan yang ketiga, kita itu harus sadar bahwa kita itu akan maut, akan mati. Tidak ada yang hidup kekal di alam dunia ini. Kehidupan yang kekal dan abadi hanyalah kehidupan nanti setelah kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita di dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, kita sadar, menyadari sesadar-sadarnya bahwa hidup di alam dunia ini hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Satu saat kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa saja yang kita perbuat selama hidup di alam dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mati. Untuk menghadapi yang satu ini, perlu kiranya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, karena kematian itu tidak tahu waktu dan tempatnya, kapan Allah akan mengambil ruh kita dan kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita di alam dunia ini. Tapi kalau kita selalu ingat mensyukuri nikmat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah selama hidup di alam dunia ini, insya Allah tatkala kita menghembuskan napas yang terakhir, menghabisi kehidupan di alam dunia ini, kita insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita harus selalu ingat berzikir, bersyukur, menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang disunahkannya. Biasakanlah kita bangun di sepertiga malam yang terakhir. Karena di sepertiga malam yang terakhir, salah satu ibadah sunnah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah akan mengangkat harkat derajat kita ke tempat yang lebih tinggi. Insya Allah kalau kita membiasakan sunnah sholat sunnah tahajud, bangun di sepertiga malam yang terakhir. Orang lain pada tidur nyenyak, kita bangun berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, berdoa dengan khusyuk dan tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama hidup di alam dunia ini. Dan insya Allah Allah akan memberikan kecukupan rezeki serta keberkahan dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Dan yang keempat, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah itu selalu melihat terus-menerus kepada kita, memperhatikan kepada kita dalam setiap detik denyut jantung kita. Allah tidak pernah tidur. Allah selalu memperhatikan, mengawasi, dan diawasi oleh para malaikat-malaikatnya yang selalu tunduk dan patuh. Para malaikat itu melaksanakan perintah Allah di dalam mengawasi, mencatat amal perbuatan kita, di dalam gerak dan langkah kita. Kalaulah kita selalu ingat kepada Allah bahwa kita itu
selalu diperhatikan oleh Allah, dan kita diurus oleh Allah, dan kita diberi rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan lain sebagainya. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus selalu taat dan patuh, serta kita harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Kalau kita menyadari akan 4 konsep perkara dalam kehidupan ini untuk mencapai agar hidup kita bahagia di dunia, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tempat kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat dan sadar bahwa Allah memberikan pilihan kepada kita dalam hidup di alam dunia ini, yaitu ada 2 pilihan. Apakah kita mau masuk ke dalam surganya Allah, kenikmatan yang Allah berikan, apakah kita mau masuk ke dalam neraka Allah sebagai azab akibat dari kekufuran kita, keingkaran kita, kemunafikan kita sebagai umat manusia hidup di alam dunia ini. Silahkan pilih kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Kalaulah kita ingin selamat hidup di dunia dan di akhirat, carilah amalan-amalan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan di alam dunia ini selama hidup yang diberi kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingin masuk ke dalam nerakanya Allah, silahkan apa saja yang saudara-saudara, sahabat-sahabat mau selama hidup di alam dunia ini, tidak memikirkan halal dan haram, apa saja diperbuat sesuai dengan hawa nafsu yang dibisikan oleh iblis setan. Tapi tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat yang kekal dan abadi, yaitu nerakanya Allah. Mudah-mudahan pada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang masih diberi kesempatan hidup pada saat sekarang ini, untuk selalu tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah sedekat-dekatnya kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita, untuk dapat mensyukuri. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi sahabat-sahabat di mana saja berada yang mungkin sempat menyimak tayangan rekaman video ini. Mudah-mudahan ada perubahan untuk kehidupan kita ke depan. Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Allah berikan keluasan rezeki dari rezeki yang halal, yang akan mendatangkan keberkahan, keselamatan hidup di alam dunia ini. Dan Allah